Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan atau Ditjen PP dan PL. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan adalah salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan tujuan utamanya terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan yang setinggi-tingginya. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan tahun 2010 sebanyak 3.997. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2010, Ditjen PP dan PL terdiri dari 5 direktorat dan dipimpin oleh Direktur Jenderal PP dan PL. Didukung oleh Sekretariat Ditjen, Direktorat Surveillance Epidemiologi, Imunisasi, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra atau SIMKARKESMA, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau PPML, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang atau DIT-PPBB, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau PPTM, dan Direktorat Penyihatan Lingkungan atau DIT-PL. Dalam hal pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, Indonesia berhadapan dengan beban ganda. Sering orang menyebutkannya sebagai double burden atau bahkan triple burden. Kenapa begitu? Karena di satu sisi, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting. Misalnya saja AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, diare, dan lain-lain. Di sisi lain, penyakit tidak menular juga mulai meningkat karena perubahan gaya hidup. Misalnya saja kanker, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronik lainnya. Kenapa kemudian disebutkan triple burden? Karena selain penyakit menular dan penyakit tidak menular, kita juga berhadapan dengan penyakit-penyakit baru yang disebut penyakit infeksi, emerging, dan re-emerging diseases. Untuk menanggulangi double burden atau triple burden ini, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan memiliki beberapa topik prioritas utama. Yang pertama adalah penanggulangan penyakit-penyakit yang tergolong dalam Millennium Development Goals 4 ada program imunisasi, untuk Millennium Development Goals 6 ada program pengendalian penyakit menular, dan untuk Millennium Development Goals yang ke-7 ada program pengendalian lingkungan. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan di tingkat pusat dilengkapi dengan 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 direktorat. Sementara di daerah ada yang kita sebut sebagai unit pelaksana teknis, terdiri dari 48 kantor kesehatan pelabuhan dan 10 balai teknik kesehatan lingkungan. Semua unsur di dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan bekerja bersama-sama unsur lain di Kementerian Kesehatan, unsur masyarakat, dan unsur profesi untuk menyehatkan lingkungan di Indonesia. Millennium Development Goals atau MDGs merupakan sebuah tekad bersama para pemimpin dunia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Target 4A menurunkan angka kematian balita sebesar 2/3-nya antara 1990 dan 2015 dengan indikator terkait yaitu persentase anak di bawah 1 tahun yang diimunisasi campak. Capaian indikator campak sampai dengan September 2011 telah mencapai target yang diharapkan. Tahun 2011 ini dilaksanakan kampanye campak, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. HIV/AIDS. Selama 5 tahun terakhir, kasus AIDS mengalami peningkatan. Tahun 2004 sebanyak 2.682 kasus, sampai dengan akhir Juni 2011, jumlah kasus AIDS meningkat menjadi 26.483 kasus. Kasus AIDS di 10 provinsi terbanyak per akhir Juni 2011 adalah di DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Malaria. Sejak tahun 2007, kebijakan pengendalian malaria bahwa semua penderita malaria klinis harus dikonfirmasi secara laboratorium dan diberikan pengobatan dengan kombinasi terapi yaitu Artemisinin-based combination therapy atau ACT, TB paru. Pengendalian TB paru di Indonesia sesuai dengan Goal MDGs ke-6 dan telah terjadi penurunan peringkat jumlah penderita TB Indonesia dari urutan 3 di dunia menjadi urutan ke-5 dunia atau WHO. Lingkungan yang sehat merupakan indikator tercapainya Goal 7 dalam MDGs. Indikator yang diukur yaitu proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar. Berdasarkan hasil Riskesdas 2010, kesimpulan, beberapa goal MDGs sudah on track. Bahkan ada yang sudah tercapai, ada yang perlu upaya keras supaya target MDGs 2015 tercapai. Perlu upaya bersama pemerintah dan masyarakat mulai dari tingkat desa sampai pusat supaya menghasilkan dampak mendunia.
Perlu upaya-upaya terobosan yang kreatif dan inovatif, serta mendekatkan masyarakat pada akses kesehatan. Penyakit-penyakit lama yang terabaikan atau neglect disease, misalnya kusta. Indonesia telah mencapai eliminasi kusta pada tahun 2000. Namun demikian, kusta masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Proporsi kasus anak di antara kasus baru setiap tahunnya berkisar antara 9-10%. Frambusia. Frambusia masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur, angka penemuan kasusnya sampai dengan akhir 2010 sejumlah 6.178 penderita. Filariasis. Pada tahun 2000, eliminasi filariasis telah dilakukan melalui 2 pilar, yaitu pemutusan mata rantai penularan dan penanganan kasus. Diharapkan dengan keberhasilan penemuan kasus dan pengobatan massal, eliminasi filariasis tahun 2020 dapat dicapai di Indonesia. Schistosomiasis. Daerah endemis di Indonesia diketahui hanya terbatas di daerah Lembah Lindu, Kabupaten Donggala dan Lembah Napu dan Besoa, Kabupaten Posos, Sulawesi Tengah. Kegiatan pengendalian sudah dilaksanakan secara insentif. Namun akhir-akhir ini prevalensinya cenderung meningkat karena kemungkinan besar akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang makin meluas. Kita terus berupaya dalam mengatasi neglect disease seperti eliminasi kusta, eradikasi frambusia, dan lain-lain. Pengobatan-pengobatan massal untuk filarial dan schistosomiasis, perbaikan lingkungan di Lindu dan Napu. New emerging disease. Pada bulan November 2003 telah dilaporkan adanya flu burung yang disebabkan virus avian influenza tipe A atau H5N1 pada unggas. Tahun 2005 ditemukan kasus pertama kali pada manusia di Tangerang dan tahun 2009 telah tersebar di 13 provinsi. Penyakit ini merupakan new emerging disease dengan tingkat kematian atau CFR yang sangat tinggi, yaitu sekitar 80%. Dalam 3 tahun terakhir ini, jumlah kasus cenderung menurun. Namun perlu kewaspadaan semua pihak, sewaktu-waktu meningkat kembali kasus flu burung ini. Pada tahun 2009, penyakit influenza A tipe baru atau H1N1 mulai ditemukan di Indonesia. Penyakit ini telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi karena menyerang hampir seluruh negara di dunia. Kegiatan pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan di Indonesia merupakan kegiatan yang mempunyai aspek yang sangat luas. Kegiatan itu langsung dilakukan di masyarakat, misalnya kegiatan promosi. Promosi itu katakanlah perilaku hidup bersih dan sehat, cara cuci tangan pakai sabun, bagaimana buang air besar yang benar, dan sebagainya. Sesudah promosi, maka ada kegiatan-kegiatan prevensi atau pencegahan. Kegiatan prevensi yang cukup luas, dikenal masyarakat banyak adalah imunisasi, di mana mencakup seluruh anak yang ada di Indonesia. Selain imunisasi, juga ada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah demam berdarah, pemakaian kelambu untuk mencegah malaria, serta kegiatan-kegiatan prevensi atau pencegahan lainnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan penemuan kasus, diagnosis dini, untuk menemukan kasus dalam keadaan segera. Diagnosis dini ini dilakukan baik untuk penyakit menular maupun untuk penyakit tidak menular. Untuk penyakit menular biasanya dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopik atau hal yang dikenal sebagai rapid diagnostic test atau tes-tes lain sehingga penyakit menular itu dapat segera ditemukan. Sementara untuk penyakit tidak menular juga dilakukan beberapa kegiatan penemuan kasus, baik pemeriksaan payudara atau pemeriksaan kanker leher rahim sehingga penyakit yang ada dapat ditemukan segera serta ditanggulangi dengan baik. Sesudah penemuan kasus tentu diikuti dengan penata laksanaan kasus. Pemerintah misalnya menyediakan obat anti-tuberkulosis atau juga obat antiretroviral sehingga semua orang yang memerlukan antiretroviral di Indonesia akan mendapatkan obat antiretroviral untuk HIV/AIDS. Untuk penata laksanaan kasus ini, maka pemerintah misalnya menyediakan obat anti-tuberkulosis atau obat anti-malaria yang dibagikan secara cuma-cuma kepada mereka yang memerlukannya. Sementara itu, selain penata laksanaan kasus, maka tentu ditunjang dengan kegiatan surveillance epidemiologi, yaitu kegiatan pengamatan terus-menerus pola penyakit dan kemudian mengambil respons kalau diperlukan. Ini sangat diperlukan agar kita tahu bagaimana pola penyakit di Indonesia di berbagai tempat dari waktu ke waktu dan respons apa yang diperlukan kalau kemudian ada kemungkinan peningkatan jumlah penderita. Salah satu contoh peningkatan jumlah penderita yang penting adalah terjadinya kejadian luar biasa yang mungkin saja terjadi di berbagai pelosok negara. Untuk kejadian luar biasa ini, maka pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota serta pemerintah provinsi untuk menanggulangi kejadian luar biasa ini dengan baik. Selain itu tentu kita harus menjaga kesehatan lingkungan karena kita tahu lingkungan merupakan aspek penting yang dapat menimbulkan penyakit. Karena itu kegiatan air bersih,
kualitas air minum, jamban keluarga, polusi udara dan sebagainya merupakan aspek yang tidak terlepaskan dari kegiatan-kegiatan lingkungan yang merupakan kegiatan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Semua kegiatan ini menuju ke satu visi Kementerian Kesehatan, yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai visi ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan semata-mata. Juga tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan semata-mata. Ini merupakan tugas kita bersama, baik kalangan kesehatan, kalangan masyarakat luas, maupun juga pemerhati. Karena itu saya mengajak masyarakat semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan kita bersama. Kita tahu, orang bijak berkata, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti apa-apa. Marilah kita bekerja bersama-sama untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Adapun fasilitas lain yang telah disediakan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan meliputi poliklinik, TPA, masjid, dan tidak ketinggalan tenaga keamanan lingkungan.